Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya, pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia, yakni emiten di sektor otomotif atau PT FKTR Teknologi Mobilitas Tbk atau dengan kode emiten FKTR yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juni 2023, di mana harga penawarannya berkisar 100 hingga Rp130 per lembar saham. Nah, untuk jumlah saham yang ditawarkan nanti sebanyak 87,5 juta lot atau dana IPO yang diraih berkisar sekitar 875 miliar hingga 1,14 triliun rupiah. Dan untuk market cap-nya sendiri berkisar 4,4 triliun hingga 5,7 triliun rupiah. Lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari FKTR? Ya, jadi di sini dibagi menjadi 5. Kalau kita lihat di samping saya untuk penggunaan dana IPO yang pertama berkisar sekitar 39,93% ini akan digunakan untuk belanja modal ya atau capital expenditure atau CAPEX. Dan yang kedua ini akan dibagikan kepada anak usahanya sekitar 11,59%. Yakni nama anak usahanya itu adalah BA, di mana nanti bentuknya adalah seperti penyertaan modal. Jadi kalau kita lihat nanti digunakan untuk pengembangan usaha yang bisa menunjang kinerja dari perseroan sendiri. Dan yang ketiga sekitar 2,49% atau dalam rupiahnya sekitar 21,46 miliar rupiah. Ini akan digunakan untuk pelunasan seluruh dari sebagian pokok utang terhadap TTM. Dan yang keempat sekitar 1,38% atau 759.000 US dollar itu akan digunakan perseroan juga untuk kembali untuk pelunasan seluruh hutang pokok tapi kepada AMS. Dan yang terakhir berkisar 44,61% akan digunakan perseroan untuk modal kerja namun bukan CAPEX nih. Jadi operasional expenditure atau OPEX dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dari perseroan sendiri. Nah, lalu seperti apa sih bisnis dari FKTR? Ya, jadi bisnisnya ini adalah perdagangan mobil dan juga sepeda motor listrik yang berbasis baterai ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk FKTR sendiri bukan hanya menjual mobil dan juga sepeda motor listrik saja, tetapi juga ada komponen suku cadang dari kendaraan itu sendiri dan juga ada aksesoris dari mobil. Dan yang menariknya ini juga FKTR sendiri ada bisnis lainnya yaitu seperti dari karoseri kendaraan roda 4, kemudian roda 2 hingga roda 3 nih. Dan yang menariknya juga ada industri pengecoran besi dan baja. Dan di samping saya ini juga ada pertumbuhan laba dari FKTR. Kalau kita lihat pada laba tahun berjalannya, ini mengalami kenaikan ya atau peningkatan kinerja sebesar 57,20%. Jadi laba tahun berjalannya naik dari 43,4 miliar menjadi 68,2 miliar rupiah. Jadi peningkatan laba ini berasal dari peningkatan pendapatan nih. Kalau kita lihat pendapatannya meningkat sebesar 57,71% dari 679 miliar menjadi 1 triliun rupiah. Dan di slide selanjutnya kita bisa mengintip penjualan apa saja sih yang mendorong kinerja dari FKTR itu sendiri. Ya, di samping saya ini ada rincian dari penjualan neto FKTR. Kalau kita bisa lihat di sini ada rincian dari pendapatannya. Jadi yang pertama justru sekitar 87,46% porsinya ini didorong dari kenaikan penjualan perdagangan komponen suku cadang dan juga besi bekas yaitu senilai 936 miliar rupiah. Ini satuannya jutaan ya. Jadi meningkat dari 681 miliar menjadi 936 miliar rupiah. Dan yang kedua kita lihat di sini juga baru saja di tahun 2022 untuk FKTR sendiri terdapat penjualan dari kendaraan motor listrik nih, yaitu dengan porsi 12,73%. Jadi di mana kalau kita lihat di tahun 2021 ini belum ada pendapatan dari kendaraan listrik, ini baru efisien di tahun 2022 yaitu berkisar 136 miliar rupiah. Sehingga untuk total pendapatan di tahun 2022 menjadi 1 triliun rupiah. Dan di bawahnya ini ada rasio keuangan dari FKTR sendiri. Kalau kita lihat tadi
harga yang ditawarkan sebesar 100 hingga Rp130 per lembar saham. Jadi kalau kita lihat secara PBV-nya berkisar di 4,1 hingga 4,3, yang menandakan bahwa calon investor ini harus membayar 4 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Dan yang di bawahnya ada price earning ratio atau PER. Untuk FKTR sendiri pernya berada di 88,2 hingga 114,7. Yang dimana untuk price earning ratio di sektor industri otomotif kendaraan listrik itu berkisar 16 ya. Jadi pernya 16. Jika kalau di atas PER dari 16 menandakan bahwa pernya ini sudah overvalue. Yang menandakan bahwa FKTR ini pernya sudah overvalue atau alias mahal. Dan secara marginnya atau selisih dari beban dengan pendapatannya kalau kita lihat gross profit marginnya hanya berkisar 17,99% saja. Ini yang menandakan bahwa margin dari kendaraan listrik atau bisnis dari FKTR sendiri masih cukup kecil ya. Sehingga dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya juga cukup belum maksimal, masih di bawah 10%, yakni di 6,37%. Namun untuk return on assetnya sendiri cukup baik di 6,61%, sudah di atas rata-rata di 5,9%, yang menandakan bahwa dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya sudah cukup baik dan juga sudah cukup efisien ya. Dan kita juga bisa bergeser ke return on equity-nya. Untuk ROE-nya sendiri juga sudah cukup baik di 24,83%, sudah di atas standar rata-rata di 8,3%, yang menandakan bahwa dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga sudah cukup baik. Dan di bawahnya ada debt equity ratio masih di bawah 100% di 68,65%, yang menandakan bahwa dalam membayar kewajiban terhadap modalnya juga sudah cukup baik karena untuk DIR-nya sendiri masih cukup sehat di bawah 100%, yang menandakan bahwa total modalnya jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Dan kita juga bisa melihat secara likuiditas di 74,62% secara cash ratio, yang menandakan ini likuiditasnya masih cukup minim atau di bawah 100%, sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban terhadap aset lancar yakni kas masih cukup kurang baik atau masih cukup kurang efisien. Dan kita juga bisa melihat prospek bisnis dan juga kompetitor dari FKTR. Ya, di samping saya nih ada kompetitor dari FKTR yakni Sliss ya. Kita biasanya mengetahui kalau untuk kendaraan listrik ini adalah emitennya Sliss, yakni Gaya Abadi Sempurna Tbk. Nah, sekarang sudah ada kompetitornya nih, yakni FKTR. Tapi kalau kita lihat secara PBV, di mana tadi FKTR ini calon investor harus membayar sekitar 4 kali lebih mahal, berbeda dengan Sliss, di mana PBV-nya hanya 1,15, sehingga PBV-nya masih jauh lebih rendah atau lebih murah Sliss dibandingkan dengan FKTR. Dan kita juga bisa melihat secara price earning ratio-nya atau PER-nya sendiri. Di sini FKTR di 88 hingga 114, sedangkan Sliss masih di 10,15. Di mana tadi PER dari industri otomotif kendaraan listrik bisa terbilang murah jika di bawah PER 16, yang menandakan Sliss juga jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya yakni FKTR. Dan secara marginnya ini masih berbeda tipis atau masih sama di 17,99% dan 16,71%. Sehingga margin dari kendaraan listrik tersebut juga masih cukup minim ya untuk keduanya. Dan net profit marginnya juga masih di bawah rata-rata atau masih di bawah 10%. Untuk FKTR sendiri di 6,37% dan Sliss di 6,82%. Sehingga untuk kedua emiten tersebut memang belum maksimal dalam menghasilkan profit atau laba. Kita bisa lihat net profit marginnya masih di bawah 10%. Sehingga masih butuh kedepannya untuk ekspansi dan juga melakukan hal lebih dari meningkatkan penjualan sehingga net profit marginnya bisa di atas 10%. Dan kita juga bisa melihat prospek bisnis dari FKTR. Ya, di sini ada dua pendapat, di mana kalau kita lihat yang pertama, menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOL ini, menurut Pak Budi, di mana mengatakan bahwa justru penjualan motor listrik ini lebih kecil dibandingkan dengan motor biasa atau motor bensin. Jadi di mana dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022, penjualan motor listrik itu hanya berkisar sekitar 30.800 unit nih yang terjual di Indonesia. Dan kemudian yang kedua, di mana PT Surveyor Indonesia atau PTSI juga mencatat untuk program subsidi kendaraan listrik yang dimana sebesar 7 juta rupiah kemarin,
ini baru mencatat sekitar 114 calon konsumen saja yang disetujui untuk mendapat subsidi kendaraan motor listrik. Jadi di mana untuk PTS ini adalah badan yang melakukan verifikasi terhadap calon pembeli kendaraan motor listrik. Nah, dari kedua pendapat tersebut berarti kita bisa menyimpulkan bahwa untuk penjualan dari kendaraan listrik di Indonesia ini memang masih cukup minim. Jadi kalau kita lihat yang pertama, memang masih kurangnya sosialisasi untuk insentif kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian juga yang kedua, masih kurangnya atau minimnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik itu sendiri. Dan yang ketiga juga kalau kita lihat verifikasi untuk mendapatkan subsidi kendaraan listrik itu cukup memakan waktu hingga 1,5 bulan. Nah, ini yang masih menjadi pertimbangan dan keraguan serta untuk perkembangan kendaraan listrik di Indonesia ini masih cukup minim ya. Nah, kira-kira untuk FKTR ini layak dikoleksi atau tidak? Ya, untuk bisnisnya sendiri kita lihat memang masih cukup minim sehingga perkembangan kendaraan listrik di Indonesia ini masih cukup kurang baik untuk perkembangannya. Dan kalau kita lihat secara valuasinya memang FKTR di mana calon investor harus membayar 4 kali lebih mahal dibanding dengan harga kewajarannya. Dan kita bisa melihat marginnya juga masih cukup kecil atau tipis dan dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya juga terbilang masih cukup kecil di bawah 10%. Sehingga untuk IPO FKTR ini memang masih cukup kurang menarik dikoleksi hingga saat ini. Namun kita bisa melihat nih, nanti setelah listing siapa tahu akan ada harga diskon, harga sahamnya sehingga bisa undervalue. Nah, ini bisa menjadi hal yang menarik sembari menunggu bisnisnya untuk kendaraan listrik sendiri permintaannya bisa meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.